Halo, perkenalkan nama saya Nafiatul Faiza Firdaus, saya NIM 1805510172. Di sini saya dari kelompok H1, merupakan mahasiswa S1 Manajemen dari Universitas Stikubang Semarang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PKMK kami, yaitu berupa es krim sayur. Yang pertama, saya akan memaparkan mengapa kami memilih untuk di bidang kuliner, karena bisnis kuliner ini dianggap memiliki keuntungan dalam jangka panjang, dan es krim merupakan makanan yang disukai berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, mengapa harus es krim sayur? Di sini kami bertujuan untuk meningkatkan konsumsi sayur di kalangan masyarakat. Namun, konsumsi sayur ini dilakukan dengan cara yang lebih fresh, seperti dicampur di dalam es krim. Nah, selanjutnya apa sih keunggulan dari produk kami ini? Keunggulan produk ini adalah memiliki kandungan vitamin dan protein yang tinggi dan dapat dinikmati semua kalangan, dan memiliki rasa yang seperti es krim segar tapi dengan kandungan dari berbagai macam sayur yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita ada beberapa varian dari es krim yang kita buat ini. Yang pertama, kita ada varian wortel, lalu ada varian bayam, ada varian tomat, ada varian brokoli, lalu kita yang terakhir adalah varian ubi ungu. Nah, selain itu, dalam penyajiannya kita juga tambahkan beberapa topping seperti choco chips, white chips, meses, selai, dan oreo. Nah, lalu dalam penyajiannya ini kita menggunakan corn sebagai tempat dari es krim tersebut. Nah, itu saja yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Harga setiap satu kon es krim dengan satu scoop dan satu topping itu dihargai sebesar Rp10.000. Nah, untuk rasa yang digunakan dalam es krim tersebut itu menggunakan berbagai macam sayuran, dan topping yang digunakan itu sangat bervariasi. Jadi kalian tinggal pilih tuh sesuai dengan selera kalian. Nah, yang kedua yaitu ada bahan yang digunakan. Apa saja sih bahan yang digunakan? Nah, bahan yang digunakan yaitu yang pertama susu cair, yogurt, SP, susu bubuk, garam, bubuk vanila, telur, gula, dan kon tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada alat yang digunakan. Nah, apa saja sih alat yang digunakan? Alat yang digunakan yaitu wadah es krim, scoop, mixer, blender, dan cooling box. Nah, yang terakhir yaitu langkah pertama dalam praproduksi. Langkah pertama dalam praproduksi itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu perencanaan. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu survei pasar. Kenapa sih harus survei pasar? Karena itu merupakan langkah awal yang digunakan dalam memulai usaha, dan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi pasar, minat pembeli atau konsumen, dan untuk merencanakan inovasi atau kreasi yang lebih lanjut. Nah, yang kedua yaitu ada persiapan. Nah, dimulai dari mempersiapkan bahan baku dan juga bahan produksi yang akan digunakan untuk membuat es krim tersebut. Nah, selain itu juga harus mempersiapkan lokasi produksi yang akan digunakan, yaitu lokasi yang sangat strategis. Perkenalkan, nama saya Anita Dian Pratiwi, NIM 1805510152. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang PKM es krim sayur. Langkah kedua yaitu produksi. Proses produksi merupakan inti dari aktivitas usaha. Kegiatan produksi ini memiliki beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi persiapan bahan baku, kegiatan pengolahan dan pembuatan produk, dan juga pemasaran kepada konsumen. Langkah ketiga yaitu pasca produksi. Tahapan akhir yang dilakukan adalah kegiatan pelaporan, berada pada tahap pasca produksi. Tahap pelaporan data kegiatan mulai dari tahap produksi dengan durasi waktu tertentu. Tahap pelaporan ditujukan untuk mengetahui rangkaian kegiatan usaha dan juga keuntungan yang didapat, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Yang pertama pada bulan Januari, minggu pertama dan kedua ada studi kelayakan. Untuk minggu ketiga dan 4 bulan Januari ada survei pasar. Untuk yang
selanjutnya pada bulan Januari minggu keempat dan minggu keempat ada pembelian alat dan juga pembuatan pamflet serta penyebaran pamflet yang dimulai dari bulan pertama minggu keempat sampai dengan bulan kedua minggu ketiga. Yang selanjutnya ada pembelian bahan yang dimulai dari bulan pertama yaitu Januari sampai dengan bulan Maret minggu pertama. Yang selanjutnya ada promosi produk yang sama yaitu mulai dari bulan Januari minggu keempat sampai dengan bulan Maret minggu pertama. Yang selanjutnya ada pembuatan produk yang sama waktunya. Yang selanjutnya ada penjualan produk yang dimulai dari bulan Februari minggu pertama sampai dengan bulan Maret minggu kedua. Yang selanjutnya ada pembuatan laporan kemajuan yaitu bulan Februari minggu ketiga sampai dengan bulan Maret minggu pertama. Yang selanjutnya ada pembuatan laporan akhir yaitu bulan Maret minggu kedua sampai minggu ketiga. Yang terakhir ada pembuatan artikel pada bulan Februari mulai dari minggu kedua sampai dengan bulan Maret minggu terakhir atau minggu keempat. Untuk selanjutnya anggaran dana pengeluaran yang diperlukan yaitu yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan sebanyak Rp2.145.000. Yang kedua ada bahan habis pakai sebanyak Rp3.452.000. Yang ketiga ada perjalanan senilai Rp842.500. Yang keempat ada lain-lain senilai Rp1.109.500. Total dari keseluruhan pengeluaran anggaran dana ini adalah Rp7.549.000. Dengan modal awal Rp3.445.500, es krim sayur Maknyus yang dihasilkan bisa mencapai 500 pak per bulan dengan penjualan mulai dari 10.000 per unit dengan perkiraan omset per bulan mencapai 5 juta dengan perkiraan omset per tahun sebesar 60 juta. Maka dari itu akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp18.534.000 untuk tahun pertama dengan asumsi semua produk habis terjual. Namun ini belum keuntungan bersih. Dengan modal peralatan sebesar Rp2.145.000, maka dapat disimpulkan tahun pertama pendapatannya sebesar Rp16.389.000 dan untuk keuntungan tiap bulannya adalah Rp1.365.750. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.